Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam. Duduk, masuk. Iya. Ingin hidup Anda penuh dengan keajaiban? Tenang saja, produk ini dapat memenuhi segala kebutuhan Anda. Kualitasnya terjamin, sudah ribuan tahun lalu terbukti. Makasih ya. Ya, sama-sama. Itu kenapa tangan lo? Oh. Itu dulu tuh ya, waktu gue punya dapat persoalan yang banyak. Gue tuh sukanya nyalain orang, nyalain kondisi. Jadi apa-apa tuh gue salahin aja. Sampai-sampai nih ya, leher gue pegel aja. Yang gue salahin tuh bantal. Katanya tuh ya, salah bantal. Lo nyindir gue. Kalau cuma mau ngajak berantem, mendingan pulang aja deh. Ih, siapa yang ngajakin berantem sih? Ngapain gue kesini kalau bukan karena peduli sama lo? Lo tuh nggak tahu aja. Lo nggak ngerasain kan ada di posisi gue. Semenjak Ronald nggak ada, hidup gue tuh penuh dengan cobaan. Ya namanya juga hidup, Ki. Pasti banyak cobaan. Kalau dikit namanya cobain. Udahlah, Ki. Hidup itu emang keras. Iya, gue tahu. Kalau empuk kan bandeng presto. Udah deh, lo mendingan dengerin cerita gue aja. Jadi nih, ceritanya tentang iblis yang bikin sedih seorang ibu yang baru aja kehilangan anaknya. Jadi tuh ibu dibikin nangis aja terus sama dia. Terus nih ya, lo tahu nggak yang paling terparah apa? Si iblis ini, Emang iblis bisa punya anak? bisa. Berarti dia punya keturunan. Ya iya, Kok lo tahu? ya kan ada di Al-Quran. Kalau punya anak berarti dia punya istri dong. Ya iya dong, kalau punya anak berarti kan ada suami, ada istrinya. Ngomong-ngomong terus lo tanya nggak? Nama istrinya siapa? Mohon maaf nih, lucu lo ya. Gimana gue tahu? Gue kan gak datang ke pernikahannya. Asli gue udah lama banget deh gak ketawa kayak gini, Mak. Makasih ya. Ternyata emang ketawa tuh bisa bikin obat buat gue. Alhamdulillah, Ki. Gitu dong ketawa. Gue seneng ngeliat lo ketawa kalau jelas alasannya. Kalau nggak jelas, itu yang gue takutin. Lo butuh obat berarti. Lo kayaknya gak pernah punya masalah nih hidupnya. Gak punya masalah. Iya, emang gue udah gak punya masalah sih. Bener. Iya, punyanya persoalan. Sama aja dong. Itu beda, Ki. Beda energinya. Kenapa? Masalah itu identik dengan keluhan. Sementara persoalan, temennya itu adalah jawaban. Jadi dengan mengubah kata masalah menjadi persoalan, itu jauh lebih mudah dapet jawabannya. Bener juga ya. Kalau sekarang dewasa banget sih, Mak. Kayaknya beda deh sama Rahma yang dulu. Kalau dulu kan, lo tukang marah-marah, julid, negatif terus bawaannya sama orang. Kalau sekarang lebih bijak. Lo juga belum cerita nih sama gue. Kenapa lo bisa berhijab? Panjang banget hijabnya. Lo mau tahu ceritanya? Allah itu maha pencemburu. Cinta kepada makhluk, siapapun itu. Kepada anak, orang tua, suami atau istri. Bisa menjadi ujian jika melebihi cinta kepada Allah. Jangan biarkan cinta tersebut membutakan hati kita dari cinta kepada Allah. Jadi lo berubah itu karena Ustadz? Ya bukan karena Ustadz. Ustadz itu kan ngasih ilmunya ke gue. Ya terus ilmunya gue amalin. Alhamdulillah gue berubah. Tapi semua itu atas izin Allah, Ki. Oh, gue gak ikut-ikutan deh.
Ki, denger deh. Menurut gue ya, dengan meninggalnya Ronald, itu tuh udah tanda-tanda Allah tuh mau ngasih keajaiban buat lo. Keajaiban. Sekarang tuh yang paling penting yang gue pikirin tuh cicilan gue. Sekolahnya Bunga gimana untuk bayarannya. Dan yang paling penting, gue harus bisa hidup tanpa Ronald. Wah, banyak juga ya kepengenan lo. Kayak cucian kotor. Terus lo pengen semuanya terwujud. Iyalah. Nah ya udah, kalau gitu fokus dong perbaiki diri. Emang gue gak baik ya sekarang? Iya bukan kayak gitu. Ih, kenapa sih baper banget? Gini loh, waktu itu Ustadz Nas pernah bilang sama gue. Katanya gini, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki kualitas hidupmu. Jadi gimana? Mau ikut gue ke Ustadz Nas? Gak deh, gue gak mau diceramahin. Gue cuma pengen hidup gue tuh senang sekarang. Oke, lo mau hidup senang atau tenang? Sampai. Yuk, gue di sini aja deh. Gue tunggu mobilnya nggak jadi ikut. Kenapa nggak jadi? Gue udah keburu bilang loh sama Ustadz Nas kalau mau bawa temen gue. Yuk. Udah deh, nggak usah paksa-paksa gue. Udah lo aja yang turun, gue tunggu sini. Ya udah deh, gue turun ya. Tapi abis ini makan bakso ya. Oke. Ya. Salah satu jurus untuk mendapatkan keajaiban adalah menerima semua ketetapan Allah dengan lapang dada. Ada sebuah kisah seorang wanita di zaman Nabi yang kehilangan suaminya. Suaminya meninggal dunia. Selesai pemakaman, sang wanita masih bersedih dan mengelus-ngelus pusara suaminya. Nabi lewat dari belakang dan mengatakan, "Yang sabar," kata Nabi. Sang wanita ini tanpa menoleh, lalu mengatakan, "Jangan ajari aku, kamu tidak tahu yang aku rasakan." Masya Allah ya. Tapi Nabi lewat aja dari belakang tuh, memaklumi karena dia sedang bersedih. Kemudian temannya bilang, itu tadi Nabi tahu, astagfirullah itu Nabi. Iya itu Nabi. Dukanya langsung hilang karena sayangnya kepada Nabi melebihi segalanya. Dia lari tergopoh-gopoh ke rumah Nabi. "Assalamualaikum ya Nabi. Aku tadi yang menguburkan suamiku, maaf. Aku tidak mendengarkan nasihatmu." Nabi dengan santai jawab, "Ya udah gak apa-apa." Itulah Nabi. Sangat santun dan sayang sama umatnya. Tapi setelah itu, Nabi menyampaikan satu nasihat yang menggetarkan jiwa. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Yang Nabi maksud di sini adalah sabar di detik pertama ketika musibah itu terjadi. Kita memang manusia, tapi manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Karena manusia mampu mengendalikan perasaannya. Kegalauan, punya kesedihan, punya kekecewaan. Agama mengajarkan agar semua perasaan ini dikelola. Agar mendapatkan keajaiban. Jadi siapa di sini yang mau dapatkan keajaiban? Saya. Syaratnya menerima musibah dengan lapang dada. Coba diulangi. Menerima musibah dengan lapang dada. Masya Allah. Ya nggak apa-apa nangis. Wanita dikasih kelebihan sama Allah. Air matanya lebih banyak daripada kaum lelaki.